clearly. And then the second one, I'd like you to reflect on the key challenges of lecturing in English and identify solution, ya, if that's possible, ya. Or I will share with you some of the possible solution, ya. Jadi mungkin ini yang bisa kita cover dalam waktu kurang lebih 1,5 jam. Okay, and this is the outline of my presentation. So I'll start by introducing some terms that I think are important, so that we can understand the concept of EMI clearly. And then after that, the background information about EMI, and then challenges and opportunities of EMI. Ya, jadi ini 3 hal yang nanti akan di cover di dalam presentasi saya. Pertama, saya ingin memperkenalkan beberapa istilah ya terkait dengan EMI agar menjadi jelas, ya, lalu memberikan informasi mengenai background ya tentang EMI, lalu apa sih tantangan ya dan kesempatan ya yang bisa kita manfaatkan dari penerapan kelas-kelas dalam bahasa Inggris ini. Baik, saya akan memperkenalkan beberapa konsep ya, ada 4 ya istilah yang terkait, dan istilah ini berupa abbreviation yaitu singkatan ya. Bila Bapak Ibu kenal, mohon berpartisipasi, saya ingin mendengar apa yang Bapak Ibu pahami tentang istilah-istilah ini. Ya, jadi ada 4 ya yang saya kira harus dipahami dengan jelas dahulu sebelum kita menerapkan EMI. Ya, EMI-nya sendiri sudah jelas ya. Jadi yang the last one, there are 3 others. Ya, mungkin 3 lagi yang lain ya. So di English as a medium of instruction itu nanti akan saya jelaskan. Jadi pembelajaran bahasa di kelas-kelas mata kuliah yang bukan bahasa Inggris tetapi disampaikan dalam bahasa Inggris ya. Jadi itu yang EMI. Anyone knows what ESP stand for? Purposes. Yes, please. English for specific purposes. Okay, excellent. Yes, English for specific purposes. Good. And how about CBL? How about CBL? Content-based learning. Excellent. Yeah, it's content-based learning. Good. And how about the third one? How about the third one? Content and language integrated learning. Excellent, Ibu Rafika. Yeah, you are very familiar with this, definitely. Okay. Now, of these 3 or of these 4 concepts, yeah, which one do you think is an English class? Sorry. Which one is an English class? Yang mana yang merupakan kelas bahasa Inggris? Karena EMI itu bukan kelas bahasa Inggris ya. Dia adalah kelas mata pelajaran ya, tetapi disampaikan dalam bahasa Inggris ya. Mana dari 3 yang lain itu yang merupakan kelas bahasa Inggris? ESP. ESP, good. Yeah, so ESP, English for Specific Purposes, is an English class. Ya, jadi kalau Anda mengajar ESP itu kelasnya adalah kelas bahasa Inggris. Ya, hanya saja since it is for specific purposes, ya, so the language that you teach, is related, ya, to the specific purpose, whether it is for occupational purposes or whether it is for academic purposes. Yeah, so if it is for academic purposes, then the English that you teach is related to a particular field of study. Ya, biasanya itu terkait dengan ya satu bidang tertentu. Ya, jadi misalnya kalau Anda mengajar English for marketing,
ya, maka ya teks-teks dan segalanya itu terkait dengan marketing. Ya, bahan listeningnya itu juga terkait dengan marketing. Ya, jadi itu kalau ESP, EAP, English for Academic Purposes. If it is English for occupational purposes or English for business purposes, ya, maka ya bahasa Inggrisnya itu terkait ya dengan a particular occupation ya, dengan suatu pekerjaan tertentu ya, misalnya English for apa ya, mungkin yang tadi itu English for marketing itu bisa dua ya. Kalau untuk mata kuliah marketing itu tentunya untuk keperluannya belajar tentang marketing, tapi kalau untuk para marketing manager ya bisa jadi Anda mendesain program English for marketing managers misalnya ya. Jadi apa saja yang mereka harus pelajari ya sebagai marketing managers kalau mereka harus memarket produknya dalam bahasa Inggris ya. Tetapi ini adalah course mata kuliah atau pelajaran tentang bahasa Inggris ya. Lalu ada lagi kah yang merupakan kelas bahasa Inggris? Ya, CBL ya, CBL Content Based Learning, it's also an English class. Ya, jadi di CBL itu kelasnya itu kelas bahasa Inggris, sebenarnya mirip dengan ESP ya, tetapi dia betul-betul memperhatikan konten yang akan dijumpai oleh pembelajar ya di kemudian waktu di tugas yang harus ditanganinya begitu ya. Jadi kalau dia mahasiswa ya, dia misalnya kalau di kelas dia belajar di Fakultas Bisnis ya, maka dia akan mencoba belajar dengan menggunakan teks-teks ya, kontennya itu yang terkait dengan apa yang akan dipelajarinya. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau di ESP itu ada yang disebut dengan EGAP or EGOP, English for General Occupational Purposes atau English for General Academic Purposes. Ya, jadi yang diajarkan di UI bahasa Inggris dengan 3 kredit itu adalah EGAP, ya, English for General Academic Purposes. Jadi bahannya itu tidak terkait dengan bidang ilmu setiap mahasiswa. Ya, jadi semua sama menggunakan bahan yang sama, tapi skill yang diajarkan itu adalah skill untuk keperluan akademik. Ya, jadi misalnya teksnya kita membuat variasi, ada teks mengenai komputer, ada teks mengenai psikologi, ada teks mengenai mesin ya. Tetapi tujuannya lebih untuk mengajarkan skill-nya. Ya, jadi misalnya bagaimana how to deal with a difficult word in a text. Ya, kalau ada kata-kata sulit di teks itu apa yang harus dilakukan, strateginya bagaimana. Ya, itu yang diajarkan di dalam ESP. Sedangkan di dalam CBL itu kelas bahasa Inggris, tapi dia tidak lagi teksnya itu bermacam-macam, itu tidak. Ya, jadi kalau dia untuk mahasiswa ya di bidang psikologi, ya psikologinya bahkan psikologi apa gitu ya, itu teksnya akan betul-betul terkait ya materi listeningnya dan segala. Sedangkan di dalam ESP itu ada kemungkinan ya bahwa yang di deliver itu adalah general ya sifatnya ya, English for general academic purposes, English for general business purposes, EGBP, EGOP ya. Nah, tentunya ESP itu di awal ketika diperkenalkan itu sebetulnya dia konsepnya lebih ke arah CBL ya, yaitu pada level setidaknya orang yang mengikuti ESP itu sudah pada level intermediate level ya, but then because of the demand ya of the market ya, karena orang selalu ingin belajar cepat ya, orang bisnis ingin belajar bahasa Inggrisnya untuk bisnis begitu ya, maka konsep ESP itu menjadi melebar ya, jadi ada juga yang sifatnya general dan tidak spesifik ya. Jadi itu tentang ESP dan CBL. I hope my explanation is clear. Do you have any question related to ESP and CBL? Ada pertanyaan tidak terkait dengan ESP dan CBL? Sudah jelaskah bedanya? Jelas ya? Baik. Nah, yang berikutnya
CLIL dan EMI itu dia bukan kelas bahasa Inggris, ya, dia bukan mata kuliah bahasa Inggris, tetapi dia adalah subject classes, ya. Jadi kelas-kelas yang terkait dengan bidang ilmu. Apa bedanya EMI dengan CLIL? Ya, CLIL itu dari abbreviation-nya itu sudah jelas, content, ya, and language integrated learning, ya, content and language integrated learning. Jadi ada kontennya, tapi juga ada language-nya. Nah, di dalam CLIL ini banyak diterapkan di Eropa. Ya, jadi di Eropa itu sekarang juga negara-negara selain Inggris itu menyadari ya pentingnya bahasa Inggris sebagai as a medium of instruction. Ya, maka mereka banyak ya mendeliver mata pelajaran itu dalam bahasa Inggris. Ya, jadi ada mata pelajaran sejarah disampaikan dalam bahasa Inggris. Ya, nah bedanya dengan EMI, kalau di dalam EMI itu tidak ada kewajiban ya untuk mengadres ya problem-problem atau hal-hal terkait dengan bahasa. Sedangkan di dalam CLIL itu harus dilakukan karena CLIL itu kepanjangan dari content and language. Ya, jadi kalau di CLIL itu kalau dia sedang belajar membuat laporan dalam bahasa Inggris ya, misalnya di praktikum kimia ya, maka dia akan diajarkan ya bagaimana membuat laporan dalam bahasa Inggris tersebut. Ya, apa saja yang dibutuhkan, struktur apa dalam kalimat-kalimat seperti apa yang diperlukan. Sedangkan di dalam EMI itu tidak ya. Jadi kita menganggap, we assume that our student ya are already at a particular level of proficiency. Jadi sudah pada kemampuan berbahasa Inggris tertentu ya, walaupun pada kenyataannya ya tidak terjadi ya karena banyak kelas-kelas yang disampaikan dalam bahasa Inggris itu juga tidak memperhatikan ya level proficiency dari siswanya dan itu menimbulkan apa yang disebut dengan tantangan nanti ya. Baik, untuk keempat konsep ini apakah ada pertanyaan ataukah komentar? Silakan, Bapak Ibu. Ada komentar, pertanyaan? Ya, Bu Sisil ada pertanyaan mungkin Bu dari. Ya, baik, silakan. Bu Sisil, saya ingin bertanya. Semester ini saya mengajar mata kuliah English for Biology Education. Nah, itu saya seharusnya memakai konteks yang CLIL ataukah yang ESP? Mata pelajarannya apa, Bu? English for Biology Education. Oh, English for Biology Education. Oke, baik. Jadi itu masalah CLIL atau EMI itu tergantung ya. Jadi itu pilihan ya. Kalau Ibu di dalam mendeliver mata pelajaran biology education itu Ibu mau mengajarkan juga bahasanya ya, bahasa Inggris yang untuk keperluan tersebut, maka yang Ibu terapkan adalah CLIL, bukan EMI. Ya, tetapi kalau di dalam mendeliver mata pelajaran tersebut, biology education itu Ibu tidak memikirkan ya apakah mahasiswa sudah paham bahasa Inggrisnya sudah baik atau belum, perlu ditingkatkan atau tidak, maka Ibu menerapkan EMI. Dari pengalaman Ibu menerapkan yang mana? Jadi kalau CLIL itu harus dipikirkan sekali, Bu. Jadi kalau di negara-negara Eropa itu ya didesain sedemikian rupa. Jadi setiap topik, oh ini topik ini, saya perlu mengajarkan siswa mengenai struktur apa. Oh misalnya passive construction, ya maka itu dikaitkan dengan bahan yang digunakan, lalu passive construction-nya itu dijelaskan kepada siswanya gitu, kepada mahasiswanya. Kalau di dalam kelas Ibu, apakah Ibu juga mengadres masalah-masalah kebahasaan yang muncul
Atau sebetulnya tidak boleh yang muncul ya, tapi harus disiapkan gitu ya. Masalah-masalah kebahasaan yang Ibu tahu perlu dijelaskan kepada siswa gitu, kepada mahasiswa. Kalau saya sebenarnya saya tidak tidak menekankan pada asumsi saya mereka sudah tahu basicnya gitu. Baik, berarti Ibu menerapkan EMI, bukan CLIL. Oh gitu ya. Ya jadi karena asumsi saya mereka sudah tahu, at least mereka tahu susunan kalimat gitu kan. Kemudian saya sekarang fokusnya pada konten ke biology education-nya gitu. Jadi bagaimana mereka how to understand biology terms and biology education terms, and how they can understand paragraphs or journals or textbooks related to biology or biology education. Jadi lebih ke situ sih saya. Akhirnya sekarang saya mikir apakah saya tersesat ataukah saya sembarang gitu kan Bu. Tapi Ibu, kelasnya Ibu itu kelas bahasa Inggris atau kelas biology education? Biology, saya bingung jadi mata pelajarannya itu mata pelajaran apa? Kalau pendidikan biologi mata pelajarannya, tapi deliver dalam bahasa Inggris, maka Ibu menggunakan konsep EMI. Tapi kalau itu kelas bahasa Inggris, lalu Ibu fokus pada English for biology education, maka itu ESP. Atau bahkan mungkin CBL gitu. Nah, saya pikirnya mungkin ke ESP. Oke, berarti itu kelas bahasa Inggris ya. Jadi kelasnya kelas bahasa Inggris, bukan kelas pendidikan biologi. Kalau ESP. Gitu. Berarti Mas ke arah mana yang saya lakukan benar ataukah salah Bu? Tidak Bu, Ibu dari fakultas apa Bu? FK, pendidikan biologi. Pendidikan biologi. Ya. Yang Ibu ajarkan itu mata kuliahnya namanya apa Bu? English for biology education. Repeat once again. English for biology education. Berarti bahasa Inggris itu kelas ESP Bu. Oh, gitu ya. Karena English for biology education. Jadi bahasa Inggris yang diajarkan. Jadi itu ESP bukan EMI. Kalau EMI itu misalnya saya mengajar mengenai teori-teori pengajaran bahasa Inggris, ya, pengantar teori pengajaran, pembelajaran dan pembelajaran bahasa Inggris. Nah, saya deliver itu dalam bahasa Inggris. Nah, itu EMI. Tapi kalau English for, ya itu kelas bahasa Inggris berarti ESP. Ibu, terima kasih. Apakah saya sudah menjawab pertanyaan Ibu? Iya, betul. Terima kasih. Baik, ya baik. Ya, tapi mungkin ada subjek di fakultas Ibu, misalnya apa? Ada nggak subjek yang bisa disebutkan dari program studi Ibu? Interaction and learning strategies. Saya ngajar mata kuliah itu, walaupun tidak 100% using English, tapi like 30% I use English. For example, for the presentation, jadi PowerPoint-nya saya buat dalam bahasa Inggris gitu. Dan beberapa terms saya menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Ya, jadi kalau Ibu mendeliver mata kuliah Interaction and Learning Strategies itu dalam bahasa Inggris, tentang nanti di dalam kelasnya ada penggunaan bahasa Ibu, nanti itu akan dibahas oleh David ya siang ini jam 3 mengenai translanguaging ya, karena sekarang itu konsep 100% menggunakan bahasa Inggris juga dipertanyakan gitu ya. Nah, itu berarti EMI
Ya, tapi memang dari awal intensi ibu adalah mendeliver mata kuliah itu dalam bahasa Inggris. Kalau ibu hanya sekali-sekali ya, oh presentasinya mari kita coba, ya ada unsur EMI-nya tetapi tidak penuh begitu. Baik, Bu, Ya. terima kasih. Baik, terima kasih Bu sudah berpartisipasi. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah lebih jelas dengan pertanyaan tadi. Ya, lalu kita lanjutkan. Nah, background-nya ya, saya ingin memberikan background juga mengapa di Indonesia ini sekarang kok MI itu populer sekali, bahkan bukan hanya di Indonesia ya, di negara-negara lain pun, di Filipina ya, Filipina juga ada kerjasama dengan Southampton University ya, di Malaysia ya, itu karena apa? Ya karena adanya kebutuhan ya untuk meningkatkan ya pengajaran ya subjek ilmu apa mata-mata kuliah ya yang bukan bahasa Inggris itu dalam bahasa Inggris ya. Nah, itu melahirkan beberapa konsep istilah ya, content based, content and language, English as a medium of instruction ya. Dan EMI ini sebetulnya di Indonesia sendiri diterapkan baik di primary, secondary, and tertiary levels ya. Jadi Indonesia ini tidak tertinggal ya sesungguhnya dalam hal ini ya. Sekarang itu ada sekolah-sekolah yang disebut apa BPK ya kalau saya tidak salah, itu yang boleh ya menyampaikan mata pelajarannya dalam bahasa Inggris ya, itu dari mulai SD sampai secondary dan juga di universitas ya. Di secondary itu dulu kita pernah ingat kita punya program yang disebut SBI ya, sekolah berstandar internasional ya, internasional, tapi kemudian ditutup ya, programnya tidak diizinkan lagi oleh Mahkamah Agung ya, oleh MH atau oleh Mahkamah Agung sorry MA ya. Akhirnya sekarang kan sudah tidak ada lagi, tapi muncul lagi dalam bentuk yang baru, yaitu sekolah-sekolah BPK tersebut ya, yang diperkenankan untuk melakukan apa yang disebut kurikulum plus begitu ya. Jadi ada beberapa subjeknya atau bahkan hampir seluruh subjeknya disampaikan dalam bahasa Inggris. Dan pada tertiary levels ya, itu Bapak Ibu mungkin sudah tahu banyak sekali program-program double degree ya. Jadi mendapatkan gelarnya itu 2 ya, certificates ya. One from the Indonesian institution and the other one is from a university overseas ya. Jadi di UI itu banyak sekali ya program EMI ya. Jadi di Fakultas Kedokteran ya itu bekerja sama dengan Melbourne University ya. Jadi Bachelor of Medicine-nya itu dari Melbourne University, sedang gelar untuk praktek dokternya ya itu diperoleh dari Universitas Indonesia. Ya, jadi di Indonesia sesungguhnya EMI ini sudah diterapkan ya di at all levels of education. Ya, and then content of language learning are the goals ya. Intinya kenapa ya? Karena kita ingin ya orang tua ingin anak-anaknya bisa berbahasa Inggris dengan baik karena mereka tahu English is an added value ya. Kalau bisa berbahasa Inggris, maka itu kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagainya itu juga menjadi lebih luas ya. Nah, jadi sebenarnya orang tua sendiri, mahasiswanya juga mungkin berharap ya bahwa melalui program EMI ini bahasa Inggris mereka bisa meningkat gitu ya, proficiency-nya ya. Tapi seperti tadi saya sampaikan bahwa di dalam konteks EMI itu kita tidak punya kewajiban ya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa kita. Ya, maka saya katakan di sini content and language learning are the goals ya, tujuannya, but with varying degrees of emphasis placed on each ya. Jadi maksudnya seberapa jauh ya belajar bahasanya itu betul-betul diperhatikan itu tidak sama antara satu institusi dengan institusi yang lain. Mungkin saya bisa memberikan contoh di UI ya.
I can give you an example. When the program started for the first time, all students had to join a 1-month intensive course, intensive English course, 1 bulan, mendapatkan kelas itu, dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, Tetapi sekarang, when the number of applicants, has increased, then the faculty has is possible to select the candidates, bisa menyeleksi kandidatnya, dan karena kandidatnya sudah bagus-bagus bahasa Inggrisnya, now this 1-month intensive English course is not available anymore, sekarang setiap mahasiswa bertanggung jawab masing-masing untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya. Karena nanti kalau mereka berangkat di tahun ketiga ke Melbourne University atau ke Lancaster University, itu nilai IELTS-nya harus dipenuhi, yaitu 7, begitu. Nilai 7 itu harus dipenuhi. Tapi fakultas tidak bertanggung jawab. Jadi mahasiswa bertanggung jawab sendiri. Walaupun mungkin di dalam pembelajaran dosennya itu akan memberikan bantuan dengan cara memberikan balikan terhadap isi dan bahasa. Jadi ini terjadi, jadi background-nya itu karena adanya an increase in the use of English in Indonesia and also of the perceived importance of English in Indonesia. Jadi orang-orang itu menganggap bahwa bahasa Inggris itu penting, maka mereka akan pilih kalau anak-anaknya bisa sekolah yang meningkatkan juga bahasa Inggrisnya, maka orang tua tidak berkeberatan untuk mengirimkan anak-anaknya ke sana. Baik, itu sedikit background mengenai EMI. Apakah ada komentar atau pertanyaan? Tidak ada. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan yang diajukan ke Ibu Cecilia. Ya, silakan. Boleh. Bu Sisil, saya mau lagi. Tidak apa-apa, Ibu. Setelah dijelaskan, tidak terdengar. Oke. Mungkin agak maju aja kali. Ada bunyi mungkin ya. Nanti coba. Sini aja. Ya, jadi Bu Sisil, setelah dijelaskan tadi tentang EMI, saya jadi merasa bahwa saya sudah sedikit dipaksa untuk menerapkan EMI, karena saat ini saya juga mengajar di salah satu sekolah nasional, National Plus School di Tarakan, yang itu beberapa subjeknya harus di-deliver dalam bahasa Inggris, begitu Bu. Jadi Oke, berarti Ibu sudah menerapkan EMI. Iya, tetapi kadang-kadang siswanya tidak nyambung, Bu, yang membuat saya jadi siswanya kadang-kadang ketika saya masuk ke kelas, saya bilang, you want me to speak English 100% or no, Indonesia. Seperti itu, Bu, tidak mau. Jadi itu yang menjadi challenge saya ketika saya ingin menerapkan EMI di kelas yang memang itu diminta oleh sekolah. Saya direkrut oleh sekolah karena sekolah memutuskan guru IPA yang bisa berbahasa Inggris, bisa mengajar dalam bahasa Inggris. Tapi kendalanya siswanya tidak mampu mengikuti pembelajaran kalau saya bicara fully English. Ya, baik. Nanti itu akan kita bahas, itu merupakan salah satu challenges juga yang kita hadapi. Baik, terima kasih Ibu untuk sharingnya. Saya bisa melanjutkan ya. Baik. Nah, what are the economic and pedagogical benefits of EMI? Ada yang mungkin ingin sharing begitu? Apa sih sebetulnya keuntungan
ekonomis dan pedagogis dari menerapkan EMI ini? Ingin menyampaikan pendapatnya, apa keuntungan dari EMI sendiri Ya, dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran mungkin ya Ibu Sisilia? ya, betul. Kalau ya EMI pasti dalam pembelajaran. Ya silakan Bu Dewi. Ya silakan Bu, berdiri Bu. Agak masuk ke depan. Saya tidak bisa mendengar, maaf Bu. Ya, Saya dari Prodi. Saya majornya itu adalah international law. Jadi saya ngajar beberapa subjek semua yang mendukung begitu untuk hukum internasional begitu, Bu. Jadi barangkali salah satu benefitnya menurut saya adalah ketika mahasiswa sudah paham mengenai EMI itu adalah saya tidak begitu sulit untuk deliver information. Mostly referensi yang digunakan international law itu adalah dalam bentuk bahasa asing. Yang paling banyak digunakan bahasa asing adalah bahasa Inggris. Karena ya memang kalau kita lihat porsi pengajar hukum internasional di Indonesia sendiri barangkali sangat minim dibanding cabang-cabang ilmu hukum lainnya begitu. Jadi for example misalnya saya ketika di UDT begitu ngajar hukum internasional ada beberapa terminologi yang memang harus menggunakan bahasa Inggris, atau ada konvensi-konvensi yang belum tersedia by bahasa begitu, itu benar-benar it's quite difficult begitu karena mahasiswa kami belum support untuk itu begitu. Nah, tapi level aja sih saya ini tahun ke-7 saya di FHUDT dan saya coba menerapkan itu dari awal. Misalnya ketika slide presentation saya adalah berbahasa Inggris dan sometimes saya menggunakan definisi yang memang dari expert yang using English also. Jadi menurut saya ini sangat membantu begitu, terutama dari barangkali minimnya adalah ada peningkatan vocabulary bagi mahasiswa di FHUBT karena memang ada banyak sekali terminologi dalam ilmu hukum yang it's totally different dengan terminologi yang digunakan dalam bahasa sehari-hari dalam bahasa Inggris. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Bu Sisilia dan Bu. Oke, baik. Ya, jadi Ibu sudah menjelaskan mengenai pedagogical benefits ya. When you deliver your subject in English, yeah, it can help students improve their English, and because of that, they won't have a lot of difficulties when they have to read references in English. Yeah, because a lot of things are or a lot of good articles, yeah, or academic writing, yeah, written in English. Yeah, so that's the pedagogical benefit. Yes. Now let's look at the research finding. Ya, jadi so according to Wilkinson's, EMI can help attract international student, which can lead to higher international rankings. Ya, jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wilkinson di tahun 2012, ya kalau sebuah institusi, sebuah universitas itu menerapkan EMI, artinya ada beberapa mata kuliahnya disampaikan dalam bahasa Inggris, itu dia bisa mengundang ya siswa-siswa internasional untuk mengambil kredit di universitasnya, and this can lead to higher international rankings ya, dan nanti ranking universitasnya itu bisa meningkat ya. Jadi kalau universitas-universitas besar di Indonesia karena dia ingin memiliki ranking nomor 1 di Indonesia, maka mereka berusaha ya, karena salah satu komponennya yang juga besar bobotnya itu adalah berapa banyak international student ada di kampusnya.
Ya, jadi kalau UI, UGM itu ya kami berlomba-lomba ya supaya kami menduduki ranking nomor 1 di Indonesia ya itu jadi maka IMI ini menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Lalu ada lagi penelitian ya yang dilakukan dan dikatakan bahwa EMI can also raise the English language ability of university students. Ya, tadi seperti disampaikan oleh Ibu, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa kita, and therefore it can increase their competitive edge in the global marketplace. Ya, dan karena dia mampu berbahasa Inggris, sekarang dengan the advancement of transportation, ya, so they can work not in Indonesia but in other countries. Ya, jadi kemampuan berkompetisi ya dengan orang-orang lain itu menjadi sangat besar ya. Jadi sekarang itu banyak sekali orang anak Indonesia yang tidak bekerja ya di Indonesia ya dan bekerja di luar negeri itu ada kemungkinan bisa mendapatkan gaji yang lebih besar gitu ya. Jadi itu keuntungan economic benefits ya. Jadi ada benefit ekonomiknya ya. Kalau kemampuan berbahasa Inggrisnya baik, ya, dan ilmunya dipelajari juga di dalam bahasa Inggris, maka akan mudah ya bagi dia untuk berkomunikasi ya mengenai gagasan-gagasannya dalam bahasa Inggris. And then another benefit is EMI can meet the goals of the 21st century pedagogy. Ya, jadi dia bisa memenuhi ya tujuan dari pendidikan abad 21, yaitu yang memberikan student opportunities to learn with and from international student. Ya, jadi untuk bisa belajar dengan dan dari ya mahasiswa-mahasiswa lain secara internasional, ya, because this can increase their global connectivity and intercultural competence in the process. Ya, jadi dengan kemungkinan bertemu ya entah mereka yang pergi ke universitas lain atau mahasiswa dari universitas di luar negeri yang ke tempat kita, yaitu mereka memiliki apa yang disebut dengan global connectivity ya, maka pemerintah juga mengeluarkan dana ya mendanai scholarship yang disebut ISMA ya untuk mahasiswa bisa belajar ya selama 1 semester di luar negeri ya, karena we believe that this can improve or increase ya their global connectivity and at the same time increase their intercultural competence. Ya, jadi mereka akan memiliki kompetensi antar budaya ya yang juga baik ya, sehingga nanti kalau mereka bekerja di suatu negara ya itu mereka tidak akan mengalami lagi apa yang disebut dengan culture shock ya, because they are used to it ya. Jadi ini beberapa keuntungan ekonomis dan pedagogis ya yang bisa diperoleh bila kita menerapkan EMI ini. Nah, ini berdasarkan research yang dikerjakan oleh British Council ya selama beberapa tahun. Apa sih yang menjadi drivers ya pendorong? What are the drivers of EMI in Indonesia higher education institution, Indonesian Higher Education Institution. Ya, jadi berdasarkan penelitian yang dikerjakan oleh British Council, EMI itu menjadi sangat penting ya di Indonesia karena ya tadi juga disebutkan oleh Ibu Rafika ya, you have to write academic papers in English ya, because you have to publish in English language journals ya, and then it will be very beneficial for your institution if you can also have ya incoming international student ya, jadi bisa memiliki mahasiswa internasional ya, entah dia datang untuk belajar bahasa Indonesia ya, tapi memiliki international student itu akan sangat bermanfaat ya. Lalu sekarang itu juga itu dimasukkan di dalam kriteria apakah sebuah universitas itu baik atau tidak, atau seberapa bagusnya sebenarnya dengan academic staff exchange ya, kalau ada staffnya yang bisa mengajar di luar negeri ya, atau kita bisa mendapatkan dosen tamu mengajar selama 1 semester, itu sangat bermanfaat
Ya, tujuannya untuk kedua hal ini, yaitu academic reputation, ya, supaya reputasi akademiknya baik, dan internationalization. Ya, untuk apa? Untuk tujuan institutional profile or ranking. Ya, jadi untuk ya ranking, ya profile institusi. Ya, jadi di dunia akademik inilah ya drivers, ya mendorong yang menyebabkan IMI di Indonesia itu menjadi begitu penting. Ya. Oke, nah IMI di Indonesia bagaimana ya? Tadi sudah dikatakan ya, fortunately ya, both English and Indonesian coexist harmoniously. Ya, di Indonesia itu tidak ada resistensi terhadap belajar bahasa Inggris. Ya, all parents, ya saya kira saya boleh menyebutkan ya, atau most parents ya are happy when their children can speak English fluently. Ya, jadi mereka tidak menentang gitu ya. Tapi ada ya di beberapa negara yang itu tidak menjadi sesuatu yang dianggap penting ya. English is used as a medium of instruction not only at the university level but also at the elementary and secondary levels di Indonesia ya. Ini situasinya saat ini. Nah, ini beberapa program IMI ya yang ada di Indonesia. Ya, ini juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh British Council. Ya, jadi yang pertama itu adalah yang disebut dengan International Double Degree Program. Ya, jadi program double degree ya, dapat gelarnya 2 ya, dan untuk kelas undergraduates ya. Jadi kalau di UI itu ada di Fakultas Kedokteran, Computer Science, Psikologi, Fakultas Teknik ya. Nah, mereka itu bekerja sama dengan universitas di luar negeri dan masing-masing universitas memberikan gelar ya kepada mahasiswanya. Ya, jadi mereka they receive 2 degree certificates ya. Mereka biasanya menghabiskan ya either the 3rd year or 4th year ya at the overseas university ya di luar negeri. Ya, jadi mahasiswa dari Fakultas Kedokteran itu di tahun ketiga semua pergi ke Australia atau ke Inggris. Tapi dengan catatan bahasa Inggrisnya sudah mencapai nilai IELTS 7 ya. Itu yang yang kadang menjadi challenge. Lalu di Indonesia itu ada juga yang disebut dengan International Single Degree Program. Ya. Jadi program ini untuk mahasiswa Indonesia diadakan di universitas di Indonesia. Ya, jadi mereka use IMI while studying in Indonesia. Ini di Universitas Indonesia ada di Fakultas Hukum. Ya. Jadi mereka tidak bekerja sama ya, dengan institusi lain di luar negeri, tetapi hanya belajar di Indonesia. Tapi semua mata kuliahnya di-deliver dalam bahasa Inggris. Ya. Ini di Fakultas Hukum di UI ada. Ya. Kenapa ini ada? Ya mungkin karena demand marketnya tinggi. Ya. Lulusannya mungkin ingin punya law firm sendiri, dan nanti law firmnya itu ingin mempunyai clients yang negara-negara asing gitu ya. Maka orang tua ingin memastikan anaknya bisa berbahasa Inggris dengan baik gitu. Ya, lalu ada yang disebut dengan regular IMI program. Ya. Nah, di UI itu kalau tadi Ibu Rafika menjelaskan, mungkin bisa dicoba dulu dengan mata kuliah mata kuliah wajib universitas ya. Kalau di UI itu bukan mata kuliah wajib universitas ya, tetapi di 2 fakultas ya yang sekarang sudah menerapkan itu mahasiswanya dari program reguler ya harus mengambil ya beberapa kredit atau beberapa subjek itu dalam bahasa Inggris. Ya, itu wajib. Ya. Jadi kalau di Faculty of Economics and Business di UI, itu mahasiswa dari jumlah 144 kredit harus 12 SKS itu mengambil mata kuliah dalam bahasa Inggris. Ya, jadi bisa jadi 3 sampai 4 mata kuliah.
ya, diambil dalam bahasa Inggris. Dan itu disediakan oleh fakultasnya. Ya, jadi mata kuliah yang deliver dalam bahasa Inggris itu ada. Ya. Lalu di Fakultas Psikologi itu 6 SKS. Ya karena mereka punya program internasional, tidak terlalu susah ya. Punya program yang pertama, International Double Degree. Ya, jadi dosen-dosennya juga sudah siap ya untuk mendeliver kelasnya dalam bahasa Inggris. Ya, jadi ini karena itu dikatakan bahwa ini juga masih ada di some higher status universities ya berdasarkan penelitian British Council. Lalu kita juga di Indonesia itu juga ada yang disebut dengan International Exchange Student EMI Program. Jadi ini adalah mata kuliah yang ditawarkan ya kepada mahasiswa asing yang sedang melakukan exchange program di universitas kita. Ya, jadi misalnya di UI ya itu sering ada mahasiswa dari Vietnam, ya, dari Amerika, ya mereka ingin belajar mengenai Indonesian culture. Ya. Nah di fakultas saya mata kuliah Indonesian culture yang ditawarkan dalam bahasa Inggris itu ada. Ya. Nanti siapa studentnya? Studentnya semua mahasiswa asing. Ya. Jadi nggak ada mahasiswa Indonesia. Ya, ini ada ya, jadi International Exchange Student EMI Program. Lalu ada juga Postgraduate EMI Program sama seperti International Double Degree Program ya. Tapi mungkin yang ini ada juga yang tidak bergelar ya, tapi juga ada yang mendapatkan 2 degree certificates. Ya, jadi spend 1 year ya di Indonesia, 1 year di luar negeri. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua ya, dari 5 macam ya program EMI ini mana yang ada di Universitas Borneo Tarakan? Sudah ada belum? Yang mana? Boleh dijawab pakai mic supaya saya bisa dengar. Oke, untuk saat ini belum ada penerapan EMI seperti yang terlist di slide Ibu. Oh, belum ada. Baik yang untuk exchange student program juga belum ada, Pak? Belum ada. Oke. Tapi saya dengar ada mahasiswa yang datang untuk program BIPA, ada nggak? Program Yang bahasa Indonesia untuk penutur asing itu ada? ya, untuk saat ini yang Merdeka Belajar Cecilia dari berbagai universitas di Indonesia. Oh, oke. Bukan, maksud saya mahasiswa asing yang datang ke misalnya dari Malaysia begitu belajar bahasa Indonesia, ada nggak? Untuk saat ini belum ada. Sebelumnya pernah, tetapi dalam rangka kegiatan PPL, Bu Cecilia. Oh, baik. Ya. Jadi belum ada. Nah, Bapak kalau ingin memulai bisa dipilih ya dari yang apakah menawarkan ya beberapa kelas seperti misalnya di Fakultas Psikologi itu mereka memulainya dengan menawarkan kelas-kelas paralel ya. Jadi misalnya ada satu mata kuliah itu yang kelas paralelnya ada 4 misalnya. Lalu satu itu ditawarkan dalam bahasa Inggris ya. Lalu sifatnya optional ya, tidak wajib, siapa yang mau boleh mengambil mata kuliah itu yang di kelas bahasa Inggris. Dan itu karena animonya akhirnya tinggi, ya akhirnya Fakultas Psikologi itu berani ya mewajibkan ya 6 SKS harus diambil oleh mahasiswanya dalam bahasa Inggris gitu. Ya, jadi kalau mau memulai mungkin bisa dengan yang regular EMI program begitu ya. Jadi kalau ada kelas paralel mungkin satu di deliver bahasa Inggris, lalu kita lihat sejauh mana ya ada mahasiswa yang tertarik untuk itu. Ya, jadi ini kalau di UI kelima program ini ada ya. Jadi di kami kelima-limanya ada ya. Jadi cukup tinggi juga ya, karena itu ketika pelatihan kemarin kalau di UI itu sudah dipisah ya antara yang inexperience dengan yang experience.
Oke, ada pertanyaan, komentar terkait ini? Ada pertanyaan Bu Cecilia. Ya, silakan. Oke, ini dari Ibu Berti, PT Sentral Bahasa Asing Tarakan. Oh iya, baik. Oh, ada di chat box ya. Iya Bu. Oke. Ini salah satu lembaga pelatihan kursus bahasa asing di Tarakan yang konsepnya bukan dalam dunia perkuliahan Bu. Oke, baik. Manakah yang lebih cocok digunakan? Karena peserta kami dari berbagai kalangan, misalnya pekerja, mahasiswa, dan umum, jadi dalam satu kelas. Dan rata-rata mereka tujuannya kursus untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya. Oh ya, kalau begitu konteksnya Ibu Berti bukan IMI ya Bu, tetapi ISP Bu. English for Specific Purposes begitu ya. Oke, baik Bu. Ya, jadi di pesertanya mungkin bisa jadi ada yang berencana ya untuk mengikuti program International Double Degree Program begitu ya. Bisa jadi ya karena dia misalnya ingin masuk UI Fakultas Kedokteran yang melalui program kelas internasional gitu ya. Nah, itu bisa terjadi, tapi di institusi Ibu berarti lebih ISP ya, bukan IMI. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Baik Bu. Nah, ini saya memberikan sedikit literature review ya. English skills are not specified as a curricular outcome. Seperti tadi saya juga sudah sampaikan ya. Karenanya dia rarely planned for and are not systematically taught. Ya, tidak diajarkan di dalam EMI. Ya, tetapi ya, which are nonetheless expected to be acquired. Ya, tapi memang baik studentnya maupun mahasiswanya, mau orang tuanya itu berharap ya Inggrisnya bertambah baik begitu ya. Nah, ini selalu ditemukan. Lalu menurut Busterman berdasarkan research-nya di New Zealand ya, disciplinary lecturers in EMI context draw attention to language. Jadi dosen-dosen itu juga memperhatikan ya bahasa yang digunakan oleh mahasiswa begitu ya, walaupun kita tidak bertanggung jawab untuk meningkatkannya. Kalau bahasanya jelek ya itu ada kemungkinan dosennya akan memberikan komentar gitu ya, apa sih kenapa ini bahasa apa Anda mau menyampaikan apa tidak jelas ya. Jadi di dalam prakteknya itu memang ya tidak bisa terlepas ya dengan pembelajaran bahasanya gitu. Oke. Di bagian pertama mengenai MI saya harap sudah jelas ya. Sekarang kita masuk ke challenges ya. Menurut Bapak Ibu selain ya tantangan bahasa ada lagi yang lain tidak? Tantangan ya kalau kita mau mendeliver ya mata kuliah kita dalam bahasa Inggris itu kira-kira tantangannya apa? Various proficiency Bu, mungkin. Ya, betul ya. Jadi siswanya di kelas itu bermacam-macam tingkat kemampuan berbahasa Inggrisnya, itu merepotkan juga untuk dosen ya. Baik, ada lagi? Kalau untuk dosennya sendiri gimana? Iya, sama Bu. Dosennya juga sama ya, betul Bapak Ibu ya, problem bahasa ya, ada juga ya, ada dosen-dosen yang tidak fasih ya, baik ya, jadi at least itu sudah disampaikan ya. Jadi menurut Doyce ya, itu ada 3 isu ya terkait dengan tantangan IMI itu, yaitu pedagogical issues, economic issues, dan social issues. Ya. Tadi itu bahasa itu terkait dengan pedagogical issues ya, tidak bisa mendeliver dengan baik karena kemampuan berbahasa Inggrisnya yang lemah. Ya, tidak bisa menangkap pelajaran dengan baik karena ya kemampuan bahasa Inggrisnya yang lemah juga. Ya. Nah, sekarang ada tidak
ya bisa, ya betul juga ya, vocabulary penguasaannya yang kurang baik ya, itu termasuk problem bahasa. Apa economic issues dan social issues ada nggak di Indonesia? Ya kan Joyce tidak melakukan penelitian ini secara khusus di Indonesia. Tapi untuk konteks Indonesia, apakah kita memiliki tantangan economic dan social issues? Kalau economic issues, yang sebelumnya sudah disebutkan oleh Ibu Sisil terkait dengan competitive edge of global marketplace juga kan Bu. Jadi kan Iya Pak, ya. Tapi economic issues-nya di Indonesia itu apa? Hanya orang-orang kaya ya. Kita ikut kesenjangan program. mungkin. Iya betul ya. Bisa ikut program kelas internasional ya karena uang kuliahnya mahal ya. Jadi bahkan yang program untuk mahasiswa Indonesia diadakan di Indonesia untuk mahasiswa Indonesia seperti di Fakultas Hukum itu juga uang kuliahnya tidak sama dengan program reguler. Ya, maka itu bisa mengakibatkan economic and social challenges ya. Social challenges-nya ya itu ya, ada apa? Discrimination ya between those ya who come from rich families and those who come from ya disadvantaged families. Ya, jadi ada challenges itu ya. Dulu RSBI juga kenapa ditutup ya? Itu karena itu menimbulkan masalah diskriminasi ya, banyak yang protes ya. Kalau anak-anak dari keluarga kaya biasanya orang tuanya punya dana ya untuk mereka meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya juga ya. Jadi ini adalah masalah tantangan-tantangan yang dihadapi ya. Nah, kita lihat ya satu persatu ya. Jadi lecturers and student language proficiency tadi Bapak Ibu sudah sampaikan, ini termasuk pedagogical issues ya. Inadequate resources ya. Jadi kita ingin mendeliver ya our lecture in English but textbooks in English are not available. Nah, sehingga dosennya sulit ya, harus mencari buku-buku ya karena institusinya tidak menyediakan hal tersebut ya. Tentunya kalau di institusi yang besar ini tidak terlalu masalah ya, because they allocate a lot of budget for resources ya. Lalu tadi juga sudah disebutkan variability in students background ya. Jadi latar belakang student yang berbeda itu juga bisa menyebabkan ya pedagogical, economic ya issues ya. Pedagogicalnya misalnya anak-anak yang sekolah di luar negeri untuk SMA-nya ketika kembali ya itu di kelas ya itu bisa mengalami apa ya sedikit shock begitu ya dengan gaya belajar yang mungkin terlalu lecturing ya. Jadi itu juga bisa menjadi masalah ya. Dan apa ya tentunya background yang berbeda itu menyebabkan kesenjangan gitu ya. Lalu ada socio-economic differences tadi sudah kita bahas ya. Hanya mereka-mereka yang berasal dari keluarga mampu ya itu bisa menyekolahkan anak-anaknya di program ini ya. Ya karena dosen-dosennya juga biasanya mendapatkan remunerasi yang lebih tinggi ya kalau mengajar di kelas-kelas MI ini ya. Lalu berdasarkan research itu juga lecturers teaching skills itu juga menjadi tantangan. Ya, mereka tidak terbiasa mengajar dalam bahasa Inggris tapi tidak ada pelatihan yang disediakan ya untuk mengajar dalam bahasa Inggris tersebut. Nah, ini berdasarkan penelitian yang saya lakukan ya di tahun 2019 ya, tetapi bukunya sampai hari ini sudah diproses tapi nggak terbit-terbit ya, saya sampai pusing ya, udah berapa tahun itu ya book chapter sudah bolak-balik tapi nggak pernah terbit juga. Baik ya, jadi ini challenges ya yang ditemukan di Indonesia ya berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan. Lalu Oke, ya jadi itu tantangan-tantangan. Ada yang ingin dikomentari tentang ini? Atau ditanyakan terkait dengan challenges ini? Ya baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan kembali terkait poin-poin
baik itu tadi dari introduction ya, Ibu Sisil, kemudian juga ada background of EMI-nya sendiri, dan terakhir challenges of EMI in Indonesia. Silakan Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan bagaimana ya, how to overcome ya these challenges ya. Karena ini juga saya harus berhenti pukul 10.30 kan ya. Jadi saya takut tidak cover materinya. Baik ya, saya lanjutkan bagaimana mengatasi challenges ini. Nah, ini juga dilakukan saya peroleh berdasarkan research dari British Council ya. Dikatakan pemerintah itu harus meregulate the program centrally ya, karena di Indonesia ini nggak ada regulasi yang jelas ya terkait dengan double degree program ya, karena sesungguhnya penyampaian kuliah dalam bahasa Inggris itu sebetulnya tidak ada, tidak diperkenankan ya, karena di dalam undang-undangnya itu kuliah itu harus di-deliver dalam bahasa Indonesia begitu ya. Tapi di lain pihak pemerintah juga menyadari ya bahwa kalau kita tidak menerapkan ini, maka lulusan kita tidak bisa kompetitif ya di dunia global market gitu ya. Nah, maka disuggest ya usulkan ya oleh British Council supaya pemerintah itu mengestablish a cozy official body. Ya, jadi harus ada badan ya yang ya bisa kombinasi antara official dari pemerintah dan juga ya melibatkan swasta begitu ya, with the responsibility for among other things to provide training ya for new EMI teachers. Jadi tidak dosen itu dijebloskan saja ya mengajar dalam bahasa Inggris ya, tapi diberikan training ya. Lalu badan ini juga perlu untuk memonitor standar ya. Sekarang itu kerap kali walaupun diklaim kelasnya kelas internasional ya, tetapi kuliahnya kadang disampaikan dalam bahasa Indonesia ya. Mengapa ya sepenuhnya bahasa Indonesia? Karena ahlinya tidak bisa berbicara bahasa Inggris misalnya. Ya. Jadi maka ya sudah ya diakomodasi. Ya. Jadi perlu dimonitor ya standar ya, lalu researching processes and outcomes-nya bagaimana ya. Dan mungkin badan ini bisa juga diberi tanggung jawab begitu ya untuk melakukan akreditasi ya tentang mata kuliahnya, programnya ya. Nah, saya menyampaikan EMI, English as a Medium of Instruction, tidak membatasi kemungkinan juga itu di-deliver dalam bahasa asing lain. Jadi kemarin ketika saya memberikan di Surabaya di UIN Sunan Ampel ya, ternyata mereka itu punya banyak sekali kelas ya yang di-deliver untuk mahasiswa dari Middle East ya. Maka bisa saja mereka menawarkan program-program ya tentang misalnya ekonomi syariah ya yang di negara lain tidak ada itu dalam bahasa Arab misalnya. Jadi EMI itu tidak harus English ya, medium of instruction itu bisa juga bahasa asing lain. Ya, jadi ini cara mengatasinya ya, kalau bisa ada badan itu akan sangat baik sekali ya. Lalu pemerintah itu wajib ya mempublish policy ya kebijakan mengenai alat untuk menyampaikan pelajaran tersebut ya. Lalu dijelaskan ya mengapa ya penggunaan bahasa Inggris atau bahasa asing lain itu diperlukan gitu ya. Jadi menyampaikan learning goals-nya secara eksplisit ya, dan bagaimana juga goals tersebut bisa dicapai begitu ya. Jadi ini saya kira sudah waktunya ya bagi pemerintah untuk melakukan ini. Nah, juga yang harus dilakukan adalah merequire a minimum level of proficiency in English ya as certified by a reputable English language test gitu ya. Jadi menetapkan ya. Jadi waktu UI pertama kali membuka kelas internasional di Fakultas Kedokteran
itu tidak ada minimum level of proficiency ya, karena kita bahkan masih mencari mahasiswa kan ya. Tapi sekarang karena program ini sudah laku keras dan sudah sama baiknya dengan program reguler ya, maka di UI ada requirement level of proficiency ya. Jadi IELTS-nya itu paling sedikit harus 6 ya. Dan di dalam proses belajar itu mereka diwajibkan meningkatkan sampai mencapai nilai IELTS 7 begitu ya. Nah, diperlukan juga ya strategi begitu ya untuk dipikirkan kembali ya mengenai pengajaran bahasa Inggris ya. Jadi supaya mahasiswanya bisa mengikuti kuliah, maka strategi pengajarannya itu bahasa Inggrisnya perlu diperhatikan juga ya. Lalu nah, ini peran dari language center di setiap institusi ya, disampaikan oleh British Council di dalam hasil penelitiannya, harus ada kolaborasi ya antara University Language Center dengan faculties ya, with discipline specific instruction offered to students who are engaged in EMI courses. Ya, jadi nanti pusat-pusat bahasanya itu bisa membantu ya mahasiswanya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya. Ya, kalau ternyata kemampuan berbahasa Inggrisnya itu masih lemah begitu. Nah, jadi ini hal yang bisa dilakukan ya. Nanti language centernya juga akan mengenerate income ya, bisa menghasilkan penghasilan untuk universitas ya. Karena dia bisa menyelenggarakan, membantu ya mahasiswa ya yang bahasa Inggrisnya kurang baik dan ingin meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya. Ya, jadi harus ada kolaborasi ya antara fakultas ya, seperti di UI itu mereka mengirimkan mahasiswa kedokterannya ya waktu awal pembukaan itu ke language center ya. Jadi selama 1 bulan itu mereka belajar di pusat bahasa UI di LBI ya, yang sekarang LBI dulu PPB begitu ya. Itu ya. Jadi ini beberapa cara yang mengatasi tantangan tersebut. Lalu diperlukan investment juga di staff training ya, especially in teaching methodology and in appropriate educational technology ya. Jadi sekarang karena kuliah itu juga disampaikan secara daring ya, maka training mengenai educational technology itu juga sangat diperlukan ya, bukan hanya teaching methods. Nah, untuk mengcounter ya challenges mengenai socio-economic issues ya, itu bisa diatasi dengan cara ya, jadi penerimaan mahasiswanya itu tidak hanya berbasis English skills alone ya, jadi tapi kalau mereka itu bisa ya bagus ya di dalam bidang ilmunya, itu bisa diterima juga ya. Dan kemudian kita memprovide training ya seperti untuk bahasa Inggrisnya ya, untuk mengatasi itu ya. Atau kemungkinan pemecahan lain tentang terkait socio-economic differences itu seperti yang dilakukan di UI ya, kita menawarkan mata kuliah EMI ini, yang terkait EMI ini dengan program reguler ya. Jadi mereka membayar biasa tetapi mereka punya kesempatan ya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka dengan cara mengambil kelas-kelas dalam bahasa Inggris ya. Jadi itu beberapa cara mengatasinya ya. Jadi ini berdasarkan Research British Council di tahun 2021. Jadi masih cukup current ya. Oke. Apakah ada komentar atau saya teruskan dulu ya? Oh ya, baik, karena ini opportunities, mungkin boleh silakan kalau ada komentar mengenai cara mengatasi tantangan-tantangannya. Ya, silakan Bapak Ibu, jika ya silakan Bu Dewi. Di sini. Agar terdengar jelas suaranya, Bu. Sini, boleh saya aja? Ya, boleh. Ya. Yang tadi saya udah jelas overcoming challenges-nya itu ada publish a policy. Publish a policy-nya ada tadi ya. Publish a policy. Oke, di slide sebelumnya Ibu Cecilia, public. Saya slide nih. Publish a policy on Ini ya. Yes. Ya. Ya, Bu. Barangkali di FH UBT sendiri itu beda dengan biologi, dia punya mata kuliah tersendiri ya, barangkali membantu memahami konten biologi gitu.
Nah, di FAUBT itu satu-satunya mata kuliah yang berkaitan dengan bahasa Inggris itu hanya ada yang MKWU. Nah, tapi persoalannya barangkali ini Bu Sisil bisa memberikan gambaran gitu ya. Kebetulan ini penyelenggaranya adalah PPT Bahasa dan PPTKM. yang notabene-nya adalah basicnya MKWU di sana termasuk bahasa Inggris. Kondisinya di UBT itu sendiri bahasa Inggris itu tersebar di semua prodi, tapi di MKWU saja. MKWU saja dan kemudian berbeda semester. Oke, berbeda semester. Padahal kalau kita mau untuk menerapkan IMI ini, menurut saya sih kalau saya dengar adalah sebaiknya ada di semester paling awal gitu. Fakultas Hukum sendiri misalnya udah ada di semester 4. Ya, kita tahu semester 4 itu udah banyak sekali mata kuliah yang terlewatkan begitu. Sementara di semester 5 dan 6 sudah tidak begitu banyak mata kuliah yang dibebankan ke mahasiswa. So menurut Sisil, apakah ini bisa menjadi salah satu begitu hal yang bisa meningkatkan atau kita bisa menerapkan IMI itu ketika MKWU khususnya bahasa Inggris itu ada di semester awal supaya mahasiswa kita itu misalnya lebih siap begitu untuk menerima metode mengajar yang kemudian menyelipkan aspek bahasa Inggris di sana. Baik, ya saya setuju Ibu ya. Jadi itu salah satu cara kalau kita ingin meningkatkan konteks ya meningkatkan jumlah mata pelajaran yang dideliver di dalam bahasa Inggris ya. Bisa bahasa Inggrisnya wajib universitasnya ditawarkan di semester awal. Ya, kalau di UI itu memang ditawarkan di semester 1 ya karena kami mempersiapkan mahasiswa untuk menggunakan textbook dalam bahasa Inggris sehingga reading skills itu kami ajarkan. Tapi karena jumlah fakultasnya yang besar, kami juga mengizinkan mata kuliah wajib universitas bahasa Inggris ini disampaikan di semester 2 ya. Jadi ada yang di semester 1, semester 2. Tapi intinya saya setuju ya bahwa kalau kita ingin menerapkan IMI ini, maka baiknya ya bahasa Inggris itu ditawarkan di semester awal. Ya, tetapi tentu saja seperti Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu dari prodi bahasa Inggris ya, satu semester itu tidak banyak ya, hanya 38 jam ya, dan 38 jam itu tidak akan bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dengan sangat signifikan begitu ya. Jadi itu juga perlu dipikirkan. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Pak Wahyu, silakan Pak. Ya, silakan Bapak. Ya, Pak Wahyu mau bertanya? Mengangkat tangan, Bapak? Sepertinya dilewatkan dulu. Oh ya, Pak Wahyu silakan. Thank you very much for Mrs. Silsila. Before that, I would like to introduce myself. My name is Wahyu Adi Putra, as a movement from English language and Arabic language right now. Jadi kayak gini Bu, kan ini tentang IMI dan juga tentang di kemahasiswaan. Kan kenapa? Alhamdulillah kemarin saya pernah ikut acara yang namanya AUMUN, Asian World Model United Nation, dan rata-rata itu diisi oleh anak-anak muda. Dan ketika ada acara tersebut, rata-rata mereka tuh ketika perkenalan, ketika acara segala macam, saya menggunakan bahasa Inggris. Tapi apakah itu juga berpengaruh tentang IMI dan juga orang-orang luar, Bu? Tentang grammar kah atau juga segala macam? Karena kebanyakan kenapa orang-orang di luar sana berbicara bahasa Inggris, mereka tuh nggak peduli tentang pelajarannya, tapi juga mereka yang penting bagaimana speakingnya dan juga listeningnya, Bu. Apakah ini juga berpengaruh nantinya ke dalam pelajaran-pelajaran yang ada? Saya kira terbalik ya Pak. Kalau kita ingin mahasiswa kita bisa berpartisipasi dengan baik di konteks internasional, maka kita harus mempersiapkan ya mahasiswa kita untuk bisa melakukan hal tersebut. Ya, jadi tentunya benar bahwa bisa saja kita get the message through without using good command of English begitu ya, tanpa menggunakan bahasa Inggris yang baik ya. Tapi kan harapan kita ya tidak seperti itu ya. Kita ingin ya lulusan kita itu
bisa menggunakan bahasa Inggris dengan sangat baik, dan karenanya salah satu cara, karena kita menyadari satu mata kuliah wajib universitas bahasa Inggris itu tidak akan mampu ya meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, maka cara lain adalah men-spread ya mata kuliah itu disampaikan dalam bahasa Inggris sehingga mereka terus menggunakan bahasa Inggris. Dan by becoming familiar with the terms, concept in English, then they will be able to participate actively in international forums, begitu. Ya, jadi mereka nantinya akan bisa berpartisipasi di konteks-konteks internasional tanpa canggung ya, karena mereka familiar ya, karena mereka itu kenal dengan istilah-istilah yang digunakan ya. Jadi saya kira itu tujuan dari EMI ya, supaya mereka itu they can function effectively ya when they enter ya a forum, international forum ya, or international job market misalnya. Saya kira begitu Pak Wahyu. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan Bapak. Baik, ya, saya ini ada di chat box, ada yang menyampaikan lagi. Baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Wahyu ya. Saya lanjutkan ya dengan opportunities-nya ya. Jadi apa sih opportunity-nya kalau kita mendeliver EMI itu tadi sudah disebutkan sebetulnya ya. Jadi the opportunity to establish connection or network ya, kita bisa berkolaborasi dengan institusi-institusi di luar negeri ya. Lalu ada kesempatan ya, seperti sekarang ada ISMA ya, studying overseas ya. Itu kan mahasiswa kita akan sangat diuntungkan kalau bahasa Inggris mereka baik ya, karena pasti salah satu persyaratan interview di dalam interview untuk mendapatkan beasiswa tersebut adalah mastery of English ya. Kalau enggak nanti bagaimana, nanti di luar negeri mereka stres dan sakit ya karena nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Dan kita juga akan bisa ikut ya di dalam joining lecturers exchange program ya, kalau ada pertukaran dosen dan segala macam ya. Dan dengan pertukaran itu, by teaching overseas, ya, we can also broaden ya our perspective, ya, bisa meningkatkan mengembangkan perspektif kita. Sharing knowledge with student and partner universities, ya, kita juga memiliki kearifan-kearifan lokal, ya, yang bisa di-sharingkan ya dengan student di negara lain ya, kalau oleh mahasiswanya ya, oleh dosennya juga kalau kita menjadi exchange lecturer ya, lalu partner universities juga. Preparing student to enter global market ya, international exposure ya, jadi dengan penerapan EMI itu sebetulnya kita juga mempersiapkan ya mahasiswa kita ya untuk bisa masuk ya ke dalam market global gitu ya. Nah, ini dari hasil penelitian yang saya lakukan ya, jadi dari dosen-dosen sendiri ya pendapat ini disampaikan, dan kemudian ini yang dari internasional ya, menurut ini an aid and a competitive advantage in professional achievement ya. Jadi kalau bisa ya belajar ilmunya dalam bahasa Inggris ya, itu merupakan advantage ya di dalam kemungkinan karir ke depan ya. Gain access to collaboration with other universities overseas, sama ya, hasil penelitian di luar negeri juga dengan hasil penelitian kita. Widen lecturers knowledge and experiences, ini juga sama ya. And then a means of career advancement ya, jadi ini juga ditemukan di negara lain ya, itu dilakukan oleh Dewi, orang Indonesia yang bekerja di Australia ya, dan juga oleh Wu and Burns ya, penelitiannya di Vietnam. Ya, jadi kurang lebih pendapat mereka itu sama ya dengan apa yang hasil penelitian yang saya lakukan juga ya. Jadi itu kurang lebihnya, ini referensinya kalau nanti Bapak Indan, terima kasih ya. Saya